Pemboikotan ekonomi, hikmah dan pelajaran di dalamnya. Disebutkan dalam beberapa sanad dari Musa bin Uqbah dan dari Ibnu Ishaq, juga dari yang lainnya, bahwa orang-orang kafir Quraisy telah bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Kesepakatan dan keputusan ini disampaikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tetapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak mau menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Setelah kaum Quraisy tidak berhasil membunuh Rasulullah, mereka bersepakat untuk mengucilkan Rasulullah dan kaum muslimin yang mengikutinya, serta Bani Hashim dan Bani Muthalib yang melindunginya. Untuk tujuan ini mereka telah menulis suatu perjanjian, bahwa mereka tidak akan mengawini dan berjual beli dengan mereka yang dikucilkan, tidak akan menerima perdamaian dan tidak akan berbelas kasihan kepada mereka, sampai Bani Muthalib menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk dibunuh. Naskah perjanjian ini mereka gantungkan di dalam Ka'bah. Kaum kafir Quraisy berpegang teguh dengan perjanjian ini selama 3 tahun, sejak bulan Muharram tahun ke-7 kenabian hingga tahun ke-10. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pemboikotan tersebut berlangsung selama 2 tahun saja. Riwayat Musa bin Uqbah menunjukkan bahwa pemboikotan ini terjadi sebelum Rasulullah memerintahkan para sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Bahkan perintah untuk berhijrah ke Habasyah dikeluarkan Rasulullah pada saat berlangsungnya pemboikotan ini. Tetapi riwayat Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa penulisan perjanjian pemboikotan dilakukan setelah para sahabat Rasulullah berhijrah ke Habasyah dan sesudah Umar masuk Islam. Bani Hashim, Bani Muthalib dan kaum muslimin, termasuk di dalamnya Rasulullah, dikepung dan dikucilkan di Syi'ib, permukiman Bani Muthalib. Di Makkah terdapat beberapa Syi'ib. Di pemukiman inilah kaum muslimin dan kaum kafir dari Bani Hashim dan Bani Muthalib berkumpul, kecuali Abu Lahab, Abdul Izzi bin Abdul Muthalib, karena dia telah bergabung dengan Quraisy dan menentang Rasulullah dan para sahabatnya. Kaum muslimin menghadapi pemboikotan ini dengan dorongan agama Islam, sementara kaum kafir menghadapinya karena dorongan fanatisme kabilah atau hamiyah. Rasulullah bersama kaum muslimin berjuang menghadapi pemboikotan yang amat ketat ini selama 3 tahun. Di dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa mereka menderita kekurangan bahan makanan hingga mereka terpaksa harus makan dedaunan. As-Suhaili menceritakan, tiap ada kafilah datang ke Makkah dari luar daerah, para sahabat Rasulullah yang berada di luar kepungan datang ke pasar untuk membeli bahan makanan bagi keluarganya. Akan tetapi mereka tidak dapat membeli apapun juga karena dirintangi oleh Abu Lahab yang selalu berteriak menghasut, "Hai para pedagang, naikkanlah harga setinggi-tingginya agar para pengikut Muhammad tidak mampu membeli apa-apa. Kalian mengetahui betapa banyak harta kekayaanku dan aku pun sanggup menjamin kalian tidak akan merugi." Teriakan Abu Lahab itu dituruti oleh para pedagang, dan mereka menaikkan harga barangnya berlipat ganda, sehingga kaum muslimin terpaksa pulang ke rumah dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa untuk makan anak-anaknya yang kelaparan. Pada awal tahun ketiga dari pemboikotan dan pengepungan ini, Bani Qusayyi mengecam pemboikotan tersebut. Mereka memutuskan bersama untuk membatalkan perjanjian. Pada itu Allah telah mengirim anai-anai atau rayap, untuk menghancurkan lembaran perjanjian tersebut, kecuali beberapa kalimat yang menyebutkan nama Allah. Kejadian ini oleh Rasulullah diceritakan kepada pamannya, Abu Talib, sehingga Abu Talib bertanya kepadanya, "Apakah Tuhanmu yang memberitahukan itu kepadamu?" Jawab Rasulullah, "Ya." Kemudian Abu Talib bersama sejumlah orang dari kaumnya berangkat mendatangi kaum Quraisy dan meminta kepada mereka seolah-olah ia telah menerima persyaratan yang pernah mereka ajukan. Akhirnya mereka mengambil naskah perjanjian dalam keadaan masih terlipat rapi. Kemudian Abu Talib berkata, "Sesungguhnya putra saudaraku telah memberitahukan kepadaku, dan dia belum pernah berdusta kepadaku sama sekali, bahwa Allah telah mengirim anai-anai, sejenis rayap, kepada lembaran yang kamu tulis. Anai-anai itu telah memakan setiap teks perjanjian yang aniaya dan yang memutuskan hubungan kerabat. Jika perkataannya itu benar, maka sadarlah kamu dan cabutlah pemikiranmu yang buruk itu. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan hingga orang terakhir dari kami mati. Jika apa yang dikatakannya itu tidak benar, kami serahkan anak kami kepadamu untuk kamu perlakukan sesuka hatimu." Mereka berkata, "Kami setuju dengan apa yang kamu katakan." Kemudian mereka membuka naskah, dan didapatinya sebagaimana yang diberitahukan oleh orang yang jujur lagi terpercaya. Tetapi mereka menjawab, "Ini adalah sihir anak saudaramu," dan mereka pun semakin bertambah sesat dan memusuhi. Setelah peristiwa ini 5 orang tokoh Quraisy keluar membatalkan perjanjian dan mengakhiri pemboikotan. Mereka adalah Hisham bin Umar bin Al-Harits, Zuhair bin Umayyah, Mutam bin Adi, Abul Buhturi bin Hisham,
dan Zama'ah bin Al-Aswad. Orang yang pertama kali bergerak membatalkan perjanjian tersebut secara terang-terangan adalah Zuhair bin Umayyah. Dia datang kepada orang-orang yang berkerumun di samping Ka'bah dan berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Makkah, apakah kita bersenang-senang makan dan minum, sedangkan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib kita biarkan binasa, tidak bisa menjual dan membeli apa-apa? Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam sebelum merobek-robek naskah yang zalim itu." Kemudian 4 orang lainnya mengucapkan perkataan yang sama. Lalu Mutam bin Adi bangkit menuju naskah perjanjian dan merobek-robeknya. Setelah itu kelima orang tersebut bersama sejumlah orang datang kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib serta kaum muslimin lalu memerintahkan agar mereka kembali ke tempat masing-masing sebagaimana biasa. Beberapa pelajaran, pemboikotan yang zalim ini menggambarkan puncak penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya selama 3 tahun. Dalam pemboikotan ini kita lihat kaum musyrik dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ikut serta mengalaminya dan tidak rela membiarkan Rasulullah. Kita tidak dapat berbicara panjang tentang kaum musyrik tersebut berikut motivasi sikap dan pendirian mereka. Sesuatu yang mendorong mereka untuk mengambil sikap tersebut ialah semangat membela, hamiyah, keluarga dan kerabat, di samping keengganan mereka menerima dan merasakan kehinaan. Seandainya mereka membiarkan Nabi Muhammad dibunuh dan disiksa oleh kaum musyrik Quraisy dari luar Bani Hisham dan Bani Muthalib, tanpa mempertimbangkan lagi faktor akidah dan agama. Dengan demikian, mereka telah memadukan antara dua keinginan yang tertanam di dalam jiwa mereka. Pertama, berpegang teguh kepada kemusyrikan dan menolak kebenaran yang disampaikan Rasulullah kepada mereka. Kedua, kepatuhan kepada fanatisme yang menimbulkan dorongan untuk membela kerabat dari penganiayaan orang luar, tanpa mempedulikan kebenaran atau kebatilan. Akan halnya kaum muslimin, terutama Rasulullah, mereka bersabar menghadapi penganiayaan tersebut karena mengikuti perintah Allah, mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia, dan karena rendahnya nilai dunia dalam pandangan mereka dibandingkan dengan ridha Allah. Inilah yang menarik untuk dibahas. Mungkin kita akan mendengar tuduhan dari musuh-musuh Islam, bahwa asobiyah, fanatisme kesukuan, Bani Hashim dan Bani Muthalib memiliki peranan penting bagi dakwah Rasulullah. Semangat inilah yang mengawal, menjaga dan melindungi dakwah Rasulullah. Bukti yang paling nyata ialah sikap mereka terhadap kaum musyrik Quraisy dalam pemboikotan ini. Tuduhan seperti ini tidak berasa sama sekali. Sangatlah wajar jika fanatisme jahiliyah Bani Hashim dan Bani Muthalib mendorong mereka untuk membela kehidupan anak paman mereka yang sedang menghadapi ancaman dari orang luar. Fanatisme jahiliyah dalam membangkitkan fanatisme kekeluargaan tidak pernah memandang kepada masalah prinsip dan tidak pernah terpengaruhi oleh kebenaran atau kebatilan. Permasalahannya hanyalah menyangkut masalah asobiyah semata-mata. Karena itu, kedua keinginan yang saling bertentangan tersebut dapat berhimpun pada diri keluarga Rasulullah, yakni menolak dakwah Nabi dan membela dirinya dari ancaman seluruh kaum musyrik Quraisy. Sungguh pun demikian, manfaat apakah yang diperoleh Nabi dari sikap solidaritas yang ditunjukkan pada kerabatnya itu? Mereka telah dianiaya sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Terhadap pemboikotan yang kejam dan biadab ini, Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak dapat berbuat apapun untuk meringankan penderitaan kaum muslimin. Sesungguhnya pembelaan kaum kerabat Rasulullah kepadanya itu bukan pembelaan terhadap risalah dakwah yang dibawanya, tetapi pembelaan terhadap diri Rasulullah dari ancaman orang asing. Jika kaum muslimin dapat memanfaatkan pembelaan ini sebagai salah satu sarana jihad melawan kaum kafir dan menghadapi tipu daya mereka, maka itu merupakan upaya yang perlu disyukuri dan jalan yang perlu diperhatikan. Akan halnya Rasulullah bersama para sahabatnya, maka faktor apakah yang membuat mereka mampu menghadapi kesulitan yang menyesakkan dada ini? Apakah yang mereka harapkan di balik ketegaran terhadap pemboikotan yang aniaya itu? Dengan apakah pertanyaan ini akan dijawab oleh orang-orang yang menuduh risalah Muhammad dan keimanan para sahabatnya kepadanya sebagai revolusi kiri melawan kanan, atau revolusi kaum tertindas melawan kaum borjuis? Coba kita renungkan kembali mata rantai penyiksaan dan penganiayaan yang pernah dialami Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Apakah benar bahwa dakwah Islamiyah itu merupakan suatu pemberontakan ekonomi yang didorong oleh rasa lapar dan kedengkian terhadap kaum pedagang dan pemegang kendali perekonomian Makkah? Kaum musyrik sebelumnya telah menawarkan kepada Rasulullah kekuasaan, kekayaan dan kepemimpinan, dengan syarat beliau bersedia meninggalkan dakwah Islam. Mengapa Rasulullah tidak mau menerima tawaran tersebut? Mengapa para sahabatnya tidak memprotes dan menekan Rasulullah? Jika memang tujuan perjuangan mereka hanya sekedar mengisi perut, agar menerima tawaran Quraisy. Adakah sesuatu yang dicari oleh orang-orang revolusioner kiri, selain dari kekuasaan dan harta kekayaan?
Rasulullah bersama para sahabatnya telah dikucilkan dalam suatu perkampungan yang terputus sama sekali. Segala bentuk kegiatan ekonomi dan sosial dengan mereka dihentikan, sampai mereka terpaksa harus makan dedaunan. Tetapi mereka tetap bersabar menghadapinya. Mereka tetap setia mendampingi Rasulullah. Seperti inikah sikap yang akan ditunjukkan oleh orang-orang yang berjuang hanya mencari sesuap nasi? Ketika berhijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya telah meninggalkan harta kekayaan, tanah dan segala harta benda menuju Madinah Munawarah. Mereka telah melepaskan segala harta kekayaan yang menjadi buruan orang-orang tamak dan rakus. Mereka tidak mengharapkan imbalan dari keimanan mereka kepada Allah. Dunia dan kekuasaan telah lenyap sama sekali dari pertimbangan mereka. Adakah ini menjadi bukti bahwa dakwah Islam merupakan revolusi kiri yang hanya bertujuan mencari sesuap nasi? Untuk memperkuat tuduhan ini, mungkin mereka akan mengemukakan dua hal berikut. Pertama, bahwa jamaah generasi pertama dari para sahabat Rasulullah di Makkah mayoritas terdiri dari kaum kafir, budak dan orang-orang tertindas. Ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti Rasulullah mereka akan bisa menyuarakan penindasan yang mereka alami. Di samping mereka dapat berharap akan terjadinya perbaikan taraf ekonomi mereka di bawah naungan agama baru. Kedua, bahwa para sahabat tersebut tidak lama kemudian berhasil menaklukkan dunia dan menikmati kekayaannya. Ini merupakan bukti bahwa perjuangan Rasulullah bertujuan mencapai sasaran tersebut. Jika kita perhatikan kedua dalil yang mereka kemukakan untuk memperkuat tuduhan tersebut, dapat kita ketahui betapa akal dan pola berpikir mereka telah sedemikian rupa dikuasai oleh khayal dan hawa nafsu. Memang, mayoritas sahabat Rasulullah terdiri dari kaum fakir dan budak. Tetapi, hal ini tidak memiliki kaitan sama sekali dengan khayal tersebut. Sesungguhnya syariat yang menegakkan timbangan keadilan di antara manusia dan menghancurkan setiap kezaliman, pasti akan diperangi dan ditentang oleh orang-orang yang zalim dan para tiran. Karena syariat ini, bagi mereka, lebih banyak menimbulkan ancaman ketimbang kemaslahatan. Sebaliknya, akan diterima dengan mudah oleh setiap orang yang tidak terlibat dalam praktek kezaliman dan pemerasan, karena syariat ini akan lebih banyak memberikan kemaslahatan kepada mereka ketimbang kerugian, atau karena mereka, sekurang-kurangnya, tidak memiliki masalah dengan orang lain yang membuat mereka merasa berat untuk menerimanya. Semua orang yang berada di sekitar Rasulullah meyakini bahwa beliau berada dalam kebenaran, dan bahwa beliau seorang nabi dan rasul. Tetapi, para pemimpin dan orang-orang yang haus kekuasaan tidak mau menerima dan berinteraksi dengan kebenaran, karena dihalangi oleh tabiat dan suasana mereka sendiri. Sementara orang-orang selain mereka tidak punya hambatan yang menghalangi mereka untuk menerima sesuatu yang diimani dan diyakininya. Dengan demikian, apakah hubungan antara hakikat yang dapat dipahami oleh setiap pengkaji sirah ini dengan apa yang mereka tuduhkan? Mengenai tuduhan bahwa perjuangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah bertujuan menguasai sumber-sumber kekayaan dan pemerintahan, dengan dalih bahwa kaum muslimin telah berhasil memperoleh semua itu, maka tak ubahnya seperti orang yang berusaha mempertemukan antara timur dan barat. Jika kaum muslimin dalam waktu singkat telah berhasil menaklukkan negeri-negeri Romawi dan Persia, setelah mereka secara baik melaksanakan Islam, maka apakah ini kemudian dapat dijadikan bukti bahwa mereka masuk Islam karena ambisi ingin merebut tahta Romawi dan Persia? Seandainya kaum muslimin memeluk dan mengikuti Islam karena ingin memperoleh kenikmatan dunia, niscaya mereka tidak akan pernah berhasil sedikitpun memperoleh mujizat penaklukan tersebut. Seandainya Umar bin Al-Khattab, ketika mempersiapkan tentara Al-Qadisiyah dan melepas keberangkatan komandan pasukan Sa'd bin Abi Waqqas, bertujuan merebut harta kekayaan Kisra dan menduduki tahta kerajaannya, niscaya Sa'd bin Abi Waqqas akan kembali kepada Umar dengan membawa kegagalan dan kekecewaan. Tetapi karena mereka benar-benar berjihad semata ingin membela agama Allah, maka mereka berhasil menaklukkannya. Seandainya mimpi yang menggoda kaum muslimin pada peperangan Al-Qadisiyah adalah keinginan mendapatkan harta kekayaan dan mereguk kenikmatan hidup duniawi, niscaya Rubi bin Amir tidak akan pernah memasuki istana Rustum yang berhamparkan permadani mewah, seraya menikamkan tombaknya ke atas permadani dan berkata kepada Rustum, "Jika kamu masuk Islam, kami akan tinggalkan kamu, tanahmu dan harta kekayaanmu." Beginikah ucapan orang yang datang untuk merebut kekuasaan, tanah dan harta kekayaan? Allah mengaruniakan segenap kemudahan dunia kepada mereka, karena mereka tidak pernah berpikir tentang kemegahan dunia. Pemikiran mereka sepenuhnya hanya tercurah pada upaya mewujudkan ridha Allah. Seandainya jihad mereka bertujuan memperoleh kemegahan dunia, niscaya mereka tidak akan pernah mendapatkannya, walaupun sedikit. Persoalan tidak lain adalah terlaksananya ketentuan ilahi yang mengatakan, "Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu,
dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Al-Qasas 5. Ketentuan ilahi ini akan mudah dipahami oleh akal siapapun, selama akal tersebut bebas dari segala bentuk perbudakan kepada tujuan atau ambisi apapun, selain ridha Allah.